Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok SMA Negeri 7 Bandung akan menyampaikan panduan observasi yang telah kami perbaiki berdasarkan materi profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan serangkaian kegiatan atau proses identifikasi dengan tujuan untuk melakukan pendataan atau pemetaan peserta didik berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Profiling peserta didik sangat penting dilakukan guna memberikan gambaran atau memberikan informasi kepada guru dalam merencanakan strategi pembelajaran yang akan digunakan di kelas. Kami telah membuat panduan observasi yang telah mewakili sebagian besar karakteristik peserta didik, yaitu meliputi aspek etnik, status sosial, minat, perkembangan kognitif, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Akan tetapi, setelah kami mempelajari profiling peserta didik, ada beberapa aspek yang belum termuat di dalamnya, yaitu mengenai aspek kultural, kemampuan awal, dan perkembangan sosial. Oleh karenanya, kami melakukan perbaikan pada panduan observasi yang telah kami buat. Kami membuat panduan observasi dalam bentuk angket yang terdiri dari pertanyaan dan pernyataan, di mana pernyataan menggunakan sistem skala Likert yang memiliki 4 skala. Yang pertama, skala tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Kemudian ada juga menggunakan bentuk pertanyaan dengan beberapa pilihan jawaban. Aspek yang ditambahkan dalam panduan observasi meliputi yang pertama adalah aspek kultural, yang mana aspek ini berhubungan dengan budaya yang ada di kalangan masyarakat seperti kesenian, norma, kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat. Dalam suatu kelas yang memiliki berbagai macam kultural, maka guru harus siap menggunakan pendidikan multikultural. Di mana tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah untuk menanamkan sikap simpatik, saling menghargai, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Hal ini guna menjaga pentingnya nilai-nilai keberagaman dari peserta didik. Aspek yang kedua yaitu mengenai kemampuan awal. Kemampuan awal ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari materi selanjutnya yang memiliki tingkatan lebih tinggi, atau istilah lainnya adalah kemampuan prasyarat. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan teknik tes, yaitu melalui pretest, dan non-tes, yaitu melalui kegiatan wawancara. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu mengenai perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain, serta saat peserta didik menjadi masyarakat di lingkungannya. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek yang belum termuat di dalam panduan observasi sebelumnya, di mana kami menambahkan aspek kultural ini dengan bentuk pernyataan. Yang pertama, saya bangga ketika menunjukkan identitas budaya tempat saya lahir. Yang kedua, saya senang dengan kebijakan sekolah tentang memakai pakaian adat pada hari-hari tertentu. Yang ketiga, saya menghormati budaya lain yang berbeda dengan budaya saya. Dari 3 pernyataan ini diharapkan dapat mewakili dan memberikan gambaran mengenai karakteristik peserta didik berdasarkan aspek kultural. Aspek yang kedua yaitu mengenai kemampuan awal. Kemampuan awal ini memberikan informasi kepada guru mengenai pengetahuan dasar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, sehingga dapat memberikan informasi dan memudahkan guru dalam merancang materi pembelajaran yang akan disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Dalam hal ini, kami memfokuskan kegiatan observasi pada kelas 11 MIPA.
di mana pretest yang diberikan yaitu berkaitan dengan materi gelombang yang akan dipelajari pada tahap berikutnya. Terdapat sekitar 5 pertanyaan dengan pilihan gandanya, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Aspek berikutnya yaitu mengenai perkembangan sosial. Pada aspek ini kami menggunakan sistem pernyataan untuk mengetahui karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan sosialnya, di mana terdiri dari 3 pernyataan. Yang pertama, saya suka memilih-milih teman bermain. Yang kedua, saya selalu menyapa teman setiap berpapasan. Yang ketiga, saya berkomunikasi dengan baik kepada orang tua dan guru. Dari 3 pernyataan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi kepada guru mengenai karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan sosialnya. Itulah hasil dari perbaikan panduan observasi yang telah dilakukan oleh kelompok SMA Negeri 7 Bandung berdasarkan materi profiling peserta didik. Guru diharapkan dapat mengenali karakteristik tiap peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah, karena strategi, metode, mode pembelajaran sudah direncanakan berdasarkan karakteristik yang dimiliki tiap peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.